Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Saputra. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pelajaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini terdapat beberapa definisi. Yang pertama yaitu definisinya di sini mengenai ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan setelah itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik itu memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan di sini ada juga definisi pekerja. Definisi pekerja di sini adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setelah pekerja, di sini terdapat pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang atau perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setelah itu ada definisi perusahaan. Definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang, perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain. Sini juga ada usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan juga mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga terdapat adanya pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adanya pelatihan kerja, juga ada kompetensi kerja. Kompetensi kerja di sini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah itu, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga terdapat ada mengatur tentang pemagangan. Pemagangan di sini adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Setelah itu adanya pemagangan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan juga terdapat mengatur mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga terdapat perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Di sini juga terdapat hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja, buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Di sini juga ada hubungan industrial. Hubungan industrial suatu sistem hubungan yang bentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Dalam atau bisa disebut juga PP di sini istilahnya. PP ini hanya dibuat oleh pengusaha yang punya perusahaan atau pihak yang berwenang di perusahaan tersebut dalam membuat PP, peraturan perusahaan. Di sana di dalam PP ini tidak ada atau tidak boleh adanya serikat pekerja karena di sini diatur oleh peraturan perusahaan. Dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama yaitu hasil perundingan antara serikat pekerja dengan beberapa serikat pekerja buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Pada intinya, perjanjian kerja bersama atau PKB ini dibolehkan adanya serikat pekerja di perusahaan tersebut, dan pada PP atau peraturan perusahaan tidak boleh mengadakan serikat pekerja. Disitulah inti perbedaan antara PP dan PKB. Sekian, terima kasih untuk beberapa sharing-sharing ilmunya, hanya segitu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.